Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. First of all, thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given me as mercy and blessing to us material and in this prayer tonight. And don't forget, let me say salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has freed us from the darkness to the lightness, from the dark age to the golden age. Secondly, honorable juries Mr. Rajab Anwar, Mr. Muhammad Helmi, and Mr. Arif Dengkipuan. And thank Master of Ceremony who has given me time and opportunity until can meet and standing in front of you all. Standing here, inshallah, I will speak to you all about the best people or khairul ummah. Hadirin yang saya hormati dan saya cintai, khususnya santri putri yang menjadi idaman para lelaki yang insya Allah akan menjadi bini di suatu hari nanti. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedemikian indah menawan rupanya, segelintar dan sebinang bintang yang ada di langit di gelap malam. Namun sayang seribu sayang, apabila ia hanya satu titik, layaknya bagaikan manusia nahas, ia hanya memikirkan dirinya pribadi, ia hanya terpaku untuk memuaskan egonya sendiri, sehingga jiwanya dijinakan dan diperbudak oleh ego tersebut. Seorang muslim tidak begitu, seorang mukmin tidak demikian. Seorang muslim, seorang mukmin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Lantas apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran? Supaya manusia, supaya umat muslim tergolong pada bagian khairul ummah, sebaik-baiknya umat. Sebagaimana yang tertera dalam surat Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayat sallallahu alaihi wasallam. Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu memerintahkan kebaikan dan melarang keburukan atau melarang kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat di atas menjelaskan bahwa kita umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbaik dari umat yang lain yang diutus di muka bumi ini. Akan tetapi untuk mencapai predikat tersebut ada syarat-syarat yang harus kita lalui, ada syarat-syarat yang harus kita tempuh.
Apa syarat-syaratnya? Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan. Sebelumnya saya mau bertanya kepada kalian, ada yang tahu pengertian ma'ruf? Santri putri ada yang tahu? Santri putra ada yang tahu? Al-ma'rufu huwa mastahsanatul qurbu wa lam yunkirhu syar'u. Sesuatu yang dianggap baik oleh adat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Apa maksudnya? Jadi segala perbuatan, segala ucapan yang ada di lingkungan kita, kalau dianggap baik oleh adat kebiasaan kita, kemudian tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka itu termasuk ma'ruf. Contohnya apa? Kaum wanita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disyariatkan dalam agama Islam supaya menutup aurat. Menutup aurat dianggap baik oleh adat, betul tidak? Dan tidak bertentangan dengan syariat, betul tidak? Maka itulah yang dinamakan ma'ruf. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, melarang kepada kemunkaran. Saya bertanya kembali, boleh? Apa pengertian munkar? Al-munkaru ma yunkiru syar'u wa inistahsanatul urbu. Sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam walaupun dianggap baik dengan adat kebiasaan. Apa maksudnya? Segala bentuk, segala ucapan, segala perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam walaupun dianggap baik dengan kebiasaan kita dalam lingkungan kita, maka itu termasuk munkar. Contohnya, meminum khamar di daerah Amerika Serikat. Meminum khamar itu sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam, tetapi oleh masyarakat Amerika tersebut dianggap biasa, dianggap sesuatu yang biasa di dalam kehidupan adat tersebut. Jadi yang dianggap baik oleh adatnya tetapi bertentangan dengan syariat Islam, itulah yang dinamakan kemungkaran. Itu baru poin. Yang ketiga, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Dua poin tadi, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, tidak akan bisa diraih, tidak akan bisa dicapai oleh kita apabila tanpa dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu 3 menit lagi. Dengan meyakini bahwa amal ma'ruf nahi munkar diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia dengan tujuan supaya kita termasuk umat yang terbaik. Lantas bagaimana caranya untuk memulai amal ma'ruf nahi munkar? Untuk memulai amal ma'ruf nahi munkar, kita awali dengan diri kita sendiri. Nah, rasanya sungguh berat apabila memerintahkan kebaikan, melarang kemungkaran tanpa diawali dengan diri kita sendiri. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Kemudian dikarenakan kita memerintahkan kebaikan, maka caranya pun juga harus dengan baik, harus dengan bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Kemudian ayat tadi ta'muruna bil ma'ruf itu merupakan kategori pasal dengan ragam sibuk kamalil ittisal. Jumlah ta'muruna bil ma'ruf merupakan jawaban dari jumlah sebelumnya yang diperkirakan ada pertanyaan. Pertanyaannya apa? Kenapa umat manusia dilahirkan sebagai khairul ummah? Dijawab, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu melarang, memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Lantas bagaimana caranya kita memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran? Dalam sebuah hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi. Jika melihat kemungkaran maka cegah dengan tangan. Tangan itu bisa diartikan dengan jasad kita semua. Jika tidak mampu, dengan lisan. Ini lisan bisa diartikan bisa dengan tulisan, bisa dengan lisan tersendiri, dicegahnya dengan orang lain. Yang ketiga dengan hati. Itu juga dengan hati hanya selemah-lemahnya iman pada diri
kita. Kemudian apa konsekuensi jika umat manusia, jika kaum muslimin tidak memerintahkan kebaikan dan tidak melarang kemungkaran? Cukup hanya sebuah hadis, walladzi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusikanallah an yab'atsa 'alaikum iqaban minhu summa tad'u fala yustajaba lakum. Demi zat yang jiwaku berada pada tangannya, hendaknya kamu melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan jika tidak, Allah akan memutus kepada kalian Allah akan memutus kepada kalian siksaan, sehingga jika kamu berdoa maka kamu tidak akan dijabah doa tersebut. Ini mengingatkan kepada kita bahwa amal ma'ruf nahi munkar begitu penting, begitu sangat penting bagi diri kita, sehingga dinas dalam hadis tersebut, jika tidak melakukan amal ma'ruf nahi munkar, kita akan mendapatkan siksaan dan tidak akan diijabah segala doa yang kita panjatkan. Falidzalika al-ayah tausuna ila anfusina ila min an naquma bil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. La budda lana an nastati'a ila fi'li dzalik haitsu ma kunna aw kaifa ma kunna bi aydina aw bi alsinatina aw bi qulubina, li'annahu muhtajun la siyama fi 'asrina al-hadir qad asabana alladhi qad hadatsa lil inkisar uhuwatina wa ittihadina. Qabla hitami hadhihi khutbah tad'ullaha azza wa jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna sa'adatal izzah wa taufiq wastaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wallahu waliyat taufiq wallahu waliyat hidayah wa taufiq. Rabbana dhallalna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rubbama ya'tikum bi hadil fursa min kalam wa idza wajadtum minni khataya utlubul afwa minkum wa ilal liqafi wa tin ukhra. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.